Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Ritonga, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, semester 7, program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas 7A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas manfaat atau pengolahan limbah kelapa sawit yang berupa cangkang kelapa sawit menjadi briket. Bagaimana tahapannya? Mari saksikan video ini. Tahapan pertama setelah kita mengumpulkan dan mengambil cangkang kelapa sawit, yaitu melakukan penyemuran di bawah sinar matahari dengan tujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada cangkang kelapa sawit dan untuk mengeringkannya. Kita diamkan selama beberapa hari sampai cangkang kelapa sawit benar-benar kering. Dan jangan lupa kita bolak-balik agar keringnya secara merata. Setelah cangkang dikeringkan, selanjutnya kita masukkan ke dalam pembakaran, di dalam kareng. Ya. Selanjutnya kita tutup, lalu kita hidupkan apinya. Kita pastikan api terbakar. Dan jangan lupa pada saat pemasakan kita bolak-balik cangkangnya agar cangkangnya itu masak secara merata dan tidak gosong. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, kita cek dan kita pastikan apakah arang sudah siap atau sudah masak. Kita ambil sampelnya, kita buka, lalu kita biarkan dahulu. Kita ambil. Setelah arang berbentuk seperti ini, maka kita bisa matikan apinya dan kita dinginkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah arang didinginkan, kita haluskan arang ke tumbukan atau kelumpang. Kita tuangkan arang yang telah didinginkan ke dalam kelumpang. Lalu kita tumbuk hingga halus. Setelah arang sudah halus, selanjutnya yaitu adalah kita saring arang untuk mendapatkan arang yang lebih halus. Tampung arang pada suatu media agar arang yang telah kita saring tidak berserakan dan terhembus oleh angin. Setelah kita haluskan dan mendapatkan arang yang halus, kita siapkan adonan tepung sebagai perekat campuran dalam pembuatan briket. Mari kita lakukan pembuatan adonan tepung. Dalam pembuatan adonan tepung, yaitu pertama kita masukkan tepung secukupnya ke dalam wadah.
Setelah tepung dimasukkan, lalu kita campurkan ke dalam air secukupnya. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tepung merata. Setelah tepung rata, kita panaskan di dalam api yang kecil atau berukuran sedang. Dalam pembuatan ini terus kita aduk hingga adonan berbentuk bening. Kita aduk-aduk tepung hingga kalis atau bening. Setelah adonan berbentuk bening dan bertekstur lengket, maka kita matikan apinya. Adonan telah siap digunakan sebagai campuran dalam pembuatan briquette. Setelah adonan selesai, selanjutnya yaitu adalah penggabungan antara adonan tepung dan briquette yang kita haluskan tadi. Campurkan sedikit demi sedikit dan perlahan setelah kita campur, maka kita aduk menggunakan tangan. Aduk dengan merata dan setelah adonan selesai, selanjutnya yaitu lakukan tahap pencetakan. Adonan yang telah kita bentuk, kita masukkan ke dalam cetakan, yaitu adalah pencetakan pipa. Lakukan pemadatan pada pencetakan ini dengan tujuan agar briquette dapat tahan lebih lama. Kita akan tekan hingga padat. Setelah cetakan tadi dibentuk dan padat, selanjutnya kita keluarkan seperti ini. Keluarkan dengan perlahan hingga bentuknya cantik. Keluarkan sehingga berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita taruh ke wadah dan kita cetak lagi. Setelah dicetak ini, lakukan pengeringan di bawah sinar matahari kurang lebih 3 hari dengan intensitas matahari yang full dengan terik matahari yang sangat panas.